Selamat siang, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 3 akan membagikan hasil diskusi kami mengenai klinik Pratama Unpar. Saya Cecilia Tosyanelim, NPM 611-2501-004. Saya Bertrand Avertiangsen, NPM 611-2501-058. Saya Tenggalo Pamungkas, 611-2501-123. Saya Natasha Olivia Immanuel, NPM 611-2501-034. Saya Raisa Rania Mustafa, NPM 611-2501-067. Saya Nadira Alaya, NPM 611-2501-042. Saya Damli Mukhits, NPM 611-2501-088. Lalu ini yang mengenai tentang tugas. Klinik Pratama Unpar atau yang dulunya dikenal sebagai Balai Pengobatan atau BP terletak pada Jalan Menjangan nomor 14, Ciumbuluit, Kecamatan Cilacap, Kota Bandung, Jawa Barat. Balai pengobatan ini merupakan hasil kerjasama antar Unpar dan Perkumpulan Perhimpunan Santo Borromeus atau PSSB. Badan yang menaungi beberapa rumah sakit dan fasilitas kesehatan di Bandung pada 27 November 1999. Lalu ini untuk timeline dari klinik ini. Pada 1999, BP Unpar Remis didirikan, lalu pada tahun 2013, BP dipindahkan ke Jalan Menjangan nomor 14 dan mengubah namanya menjadi Klinik Unpar. Pada 2016, fasilitas ditambahkan dan dinamakan Klinik Pratama Unpar. Lalu pada 2017, terdaftar sebagai fasilitas layanan kesehatan primer yang dapat memberikan pelayanan lewat program JKN BPJS Kesehatan. Lalu ini adalah dana tapak. Klinik ini bekerja pada Senin sampai Sabtu. Untuk jam operasionalnya pada jam 7 pagi sampai 2 siang dari Senin sampai Jumat. Lalu untuk Sabtu dia mulai dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Nah, ini merupakan gambar ulang denah klinik Pratama Unpar. Ruangan pada klinik Pratama Unpar terdiri atas 15 ya. Ada ruang dokter gigi, farmasi, KIA, rekam medis, 2 toilet. Oke, boleh. Dokter gigi, ruang farmasi, KIA, rekam medis, toilet, laktasi, ruang administrasi, ini pintu masuk ya. Garasi, ruang rapat, dan di dalam ruang rapat masih ada ruangan konseling obat, CSSD, tindakan, dan dokter umum. Ini merupakan ruang tunggu. Kemudian selanjutnya terdapat tampak depan dari klinik Pratama Unpar ini untuk tambahan elevasi dari lantai sampai plafon 248 cm dan untuk sampai atap itu 170 cm. Kemudian selanjutnya terdapat potongan skala 1:100 untuk elevasinya dari lantai sampai pintu 180 cm. Kemudian tambahan untuk sampai plafon 60 cm dan kemudian sampai atap 170 dengan total tinggi 410 cm. Selanjutnya ada potongan B ke B yang dipotong secara horizontal dari denah dengan skala 1:115 dengan tinggi dari lantai ke plafon 320 cm dan panjang klinik 2018 cm. Selanjutnya ada zoning. Zoning ini dia terbagi menjadi 3, ada yang publik, semi-private, dan private. Untuk yang publik itu dia dari pintu masuk ada langsung ruang administrasi, lalu ada ruang tunggu, dan di belakang itu ada toilet khusus pengunjung atau pasien. Yang semi Kalau private itu dia pasien atau pengunjung tuh dia bebas masuk, dia di area itu dia emang tanpa memerlukan izin. Cuma kalau yang semi private ini dia pasien boleh masuk tapi memerlukan izin atau pendampingan tertentu sama dokter ataupun perawat gitu Pak. Kalau yang publik semua boleh masuk. Ya, cuman kalau yang semi private itu dia pasien itu kalau ada apa ya? Ini apa namanya? Ada perlu izin dulu ada dia ada berkaitan sama dokter atau perawat gitu Pak atau staff gitu. Oh, jadi nggak boleh masuk. Ya? Boleh tapi harus ada izinnya dulu atau iya gitu. Iya. Yang kuning itu semi private ya. Harus apa? Tetap itu
tetap gitu. Ya, cuman yang hijau itu bisa masuk Bapak. Iya, iya. Ya, jadi ada dia izin misal di administrasi dia penyakit ini dia disarankan ke dokter gigi, nanti di dokter gigi dia ada pendampingan sama didampingi langsung sama dokter giginya gitu Pak. Iya Bapak. Jadi tapi kan kalau misalkan dia nggak mau ke dokter gigi kan nggak boleh masuk Bapak. Jadi nggak ada berkaitan. Untuk yang kuning itu maksudnya khusus untuk pasien. Misalkan saya sakit tapi saya didampingi oleh teman saya. Yang boleh masuk tuh saya. Kalau Nadia ingin masuk harus jelas hubungannya apa, kayak oh iya saya keluarganya saya mendampingi. Kalau yang farmasi ini dia kan farmasi itu kan dia dalamnya itu banyak rak obat gitu Pak. Jadi dia emang obat itu hanya apoteker yang tahu. Jadi apoteker tuh dia ngambil obat terus nanti dikasihin ke administrasi, nanti dia pas administrasi dia panggil pasiennya. Selanjutnya ada flow of activity. Yang ini flow of activity-nya pasien. Pertama ada entrance di yang ini, dia pintu masuk. Oke, lalu masuk ke nomor 2 itu ada meja administrasi dan pendaftaran. Mejanya yang ini. Lalu pasiennya menunggu dulu nih di ruang tunggu yang nomor 3. Gambarnya yang ini. Kemudian akan dipanggil di pemeriksaan awal di meja yang nomor 4. Mejanya yang ini. Kemudian pemeriksaan dengan dokter itu dipanggil ke yang ruang nomor 5. Yang untuk dokter umum berarti dari entrance masuk ke ruang dokter umum. Lalu kalau mau ke toilet boleh ke toilet dulu. Terus kemudian bisa tindakan di yang ruang nomor 4. Jadi untuk flow of activity dokter gigi itu sama aja kayak dokter umum, hanya beda ruangan. Dokter gigi ke ruang dokter gigi pastinya. Lanjut. Selanjutnya flow of activity buat perawat. Saat masuk langsung ke ruang tindakan, habis itu ke toilet kalau mau, lalu kalau sudah selesai shift keluar. Selanjutnya kita masuk ke analisis relasi ruang. Yang pertama ada ruang yang harus berdekatan. Di sini ada ruang administrasi dan pintu masuk. Ruang administrasi itu yang ini, pintu masuknya di sini. Karena kalau misalnya pasien masuk dari pintu masuk, kemudian ruang administrasinya berjauhan, pasien akan kebingungan mau registrasinya di mana. Kemudian ada ruang dokter umum dan ruang tindakan, itu yang ditandain warna ungu di atas. Karena biasanya setelah pasien dari ruangan dokter umum, itu biasanya dokter bakal mengarahkan pasien untuk tindakan kalau misalnya diperlukan. Maka lebih efisien bila berdekatan. Kalau misalnya kejauhan pasiennya kasihan. Kemudian yang nomor 3 ini ada ruang KIA. Ruang KIA itu singkatan dari kesehatan ibu dan anak. Kemudian ada ruang laktasi juga. Ruang laktasi ini artinya ruang untuk menyusui. Nah, ruang KIA sama ruang laktasi ini pasiennya yang menggunakan ruangannya itu kurang lebih mirip, yaitu ibu yang menyusui, ibu yang hamil atau enggak bayi. Berarti kan karena ruang yang menggunakan ruangnya itu mirip-mirip, lebih baik kalau misalnya mereka berdekatan, yang warna biru muda ini. Boleh next. Kemudian ruang yang seharusnya tidak berdekatan, yaitu ruang publik dan juga area sterilisasi. Ada juga ruang publik dengan area staff private. Nah, contohnya misalnya ruang CSSD. CSSD ini ruang sterilisasi, di mana kayak kita tuh membereskan atau kayak membersihkan alat-alat medis. Dan ruang tunggu itu sebenarnya berdekatan kan. Nah, lebih baik kalau misalnya ruang CSSD ini nggak berdekatan sama ruang tunggu. Karena kalau misalnya kita lagi bersihin alat medis, terus dilihat sama pasien-pasien lain kan nggak enak ya. Kemudian ada ruang tindakan dan ruang tunggu itu juga, ruang tindakan kan sifatnya private banget. Jadi lebih baik kalau misalnya berjauhan dan tidak terlihat dari ruang tunggu. Next. Kemudian jika salah satu ruangan dipindahkan, apa yang akan terjadi? Pertama ada ruang administrasi di sini, dipindahkan ke belakang. Berarti sama kayak tadi, pasiennya akan kebingungan saat masuk dari pintu masuk. Dia akan bingung mau registrasinya ada di mana. Kemudian ada ruang tindakan dipindah dekat area toilet. Jelas kalau misalnya ruang tindakan dipindahkan ya berarti kan toilet itu kotor ya, berarti jadinya nggak steril. Kemudian yang terakhir ada ruang tindakan dipindah jauh dari ruang dokter umum. Seperti yang tadi sudah dikatakan, ruang tindakan sama ruang dokter umum itu berhubungan banget. Jadi kalau misalnya habis pasien dari ruang dokter umum tuh biasanya langsung ke ruang tindakan. Kalau misalnya berjauhan, itu bakal nggak efisien. Lalu ini untuk diagram bubble-nya. Di klinik Unpar sendiri itu bentuknya hierarki dengan ruang tunggu yang sebagai puncak tertinggi. Maka dari itu ruang tunggu tuh memiliki hubungan erat dari 15 ruangan itu. Dia berhubungan erat dengan ruang dokter, ruang rekam medis, ruang dokter gigi, ruang KIA.
Lalu untuk ruang dokter umum juga dia berhubungan erat dengan ruang tindakan karena mereka sendiri tempatnya bersebelahan. Selain itu dia juga berhubungan erat dengan ruang CSSD karena itulah tempat di mana dia membersihkan semua alat dan juga membuang beberapa sampahnya. Lalu untuk ruang rekam medis juga sama. Dan ruang KIA dia berhubungan erat dengan ruang laktasi seperti yang tadi jelaskan sebelumnya. Untuk entrance sendiri dia berhubungan erat dengan administrasi dan administrasi juga berhubungan erat dengan ruang rapat. Oke, sekarang saya akan menjelaskan cara tata ruang dari Denah Klinik Unpar. Nah, ruang tunggu berada di tengah bangunan dan menjadi pusat sirkulasi yang dimana dikelilingi oleh ruang-ruang pelayanan. Nah, tata letak ini memudahkan pasien untuk menemukan ruang tujuan yang mereka bisa langsung melihat ada tanda di sini, yaitu di mana letak ruangnya tanpa harus lewati koridor yang rumit untuk menuju ruang tersebut. Nah, ruang yang membutuhkan privasi dan ketenangan seperti ruang konseling yang terdapat pada sini, dia kan butuh ketenangan, jadi makanya dia ditempatkan dalam ruang lagi. Sementara area servis seperti toilet dipisahkan dari ruang umum lainnya agar tidak tercipta ketidaknyamanan terhadap area publik secara kebersihan. Ya dimana mereka berkemungkinan bertabrakan gitu Pak, soalnya kan ini ramai aktivitas Pak. Dan untuk penempatan garasi berada cukup dekat dengan ruang konselingnya, di mana ruang konseling kan butuh ketenangan dan garasi itu tempat di mana parkir motor dan mobil yang pastinya mengganggu dong orang-orang yang lagi misalnya ingin konseling obat dan mungkin dokter juga rapat meeting gitu. Oke, setelah tata ruang kita akan membahas mengenai pola ruang. Pola ruang itu ngomongin tentang pola, berarti ada pengulangan. Di sini polanya adalah memusat, di mana ruang tunggu ini menjadi hierarki yang paling tinggi. Jadi semuanya pusatnya di sini. Selanjutnya, bagaimana ruang-ruang disusun terhubung? Yang sudah dijelaskan, konfigurasi Denah Klinik ini itu susunannya memusat dengan ruang tunggu sebagai pusatnya yang mendistribusikan akses ke ruang-ruang pelayanan di sekelilingnya melalui koridor internal. Selanjutnya ada tabel aktivitas di tiap ruang. Yang pertama itu ada ruang administrasi. Ruang administrasi ini digunakan oleh staf dan pasien dengan durasi pasien sekitar 5-15 menit dan staf sepanjang jam operasional klinik 5-7 jam. Untuk aktivitas utamanya ada mengelola data pasien, membuat jadwal dan menerima pembayaran. Untuk aktivitas pendukungnya dia ini ada penyimpanan arsip, komunikasi internal dan telepon. Untuk daftar masalah ruangnya dia percakapan antara petugas dan pasien dapat terdengar oleh pengunjung lain karena ruang bersifat semi terbuka. Yang kedua ada ruang tunggu. Ruang tunggu ini digunakan oleh pasien dan pengantar dengan durasi sesuai waktu menunggu pelayanan, biasanya sekitar 10-30 menit per pasien. Untuk aktivitas utamanya itu ada pasien ini menunggu giliran untuk berkonsultasi. Untuk pendukungnya ada dia bisa membaca brosur, menggunakan fasilitas umum dan duduk atau bersantai. Untuk masalah ruangnya ini ada penggunaan kursi berbahan kayu keras pada ruang tunggu berpotensi menurunkan kenyamanan pasien, terutama bagi yang menunggu dalam durasi lama dalam kondisi kurang yang sehat. Untuk ruang dokter umum ini digunakan oleh dokter dan pasien dengan durasi sekitar 15-30 menit per pemeriksaan. Untuk aktivitas utamanya ini ada pemeriksaan pasien dan konsultasi medis. Untuk pendukungnya ada ruangan ini menuliskan catatan medis. Daftar masalah ruangnya itu berdasarkan fakta hanya ada satu orang dokter umum untuk banyak pasien sehingga dapat menimbulkan antrian yang panjang dan menurunkan kenyamanan konsultasi. Kemudian selanjutnya terdapat ruangan tindakan. Untuk ruangan ini aktivitas utamanya ini pada ruangan ini meliputi pemeriksaan lanjutan atau tindakan kecil seperti menjahit luka dan perawatan luka. Kemudian untuk aktivitas pendukungnya, ruang ini persiapan untuk mempersiapkan alat dan alat medis, pencatatan hasil tindakan serta koordinasi dengan ruang CSSD untuk kebutuhan alat steril. Untuk daftar masalahnya, ruang tindakan dan ruang dokter umum dipisahkan oleh partisi triplek yang tidak mencapai plafon sehingga percakapan antar ruang dapat terdengar. Kemudian selanjutnya ada ruang CSSD. Ruang ini aktivitas utamanya untuk penerimaan alat medis bekas untuk dilakukan proses sterilisasi sebelum digunakan kembali.
Untuk aktivitas pendukungnya, untuk menyimpan alat medis steril dan pencatatan kualitas sterilisasi. Untuk masalah ruangan ini, aspek zonasi dan alur sirkulasi seperti tidak terpisahnya jalur alat kotor dan alat steril secara tegas sehingga berpotensi menimbulkan kontaminasi silang. Kemudian selanjutnya ada ruang konseling obat. Aktivitas utama pada ruangan ini adalah adanya interaksi apoteker dengan pasien untuk mengedukasi penggunaan dosis obat yang aman dan efektif. Untuk aktivitas pendukungnya meliputi pengecekan resep, penyiapan dan pelabelan obat, dan pencatatan administrasi terkait pemberian obat. Untuk daftar masalah ruangnya, ruang ini diklasifikasikan sebagai semi privat memerlukan akses ke ruang yang privat, yaitu ruang rapat. Kemudian selanjutnya terdapat ruang rapat. Untuk aktivitas utamanya ini tempat untuk kegiatan berdiskusi dan berkoordinasi internal terkait operasional, evaluasi pelayanan, serta perencanaan program klinik. Untuk aktivitas pendukungnya, ruang ini adalah tempat presentasi materi, pencatatan hasil rapat, dan penyimpanan dokumen. Untuk masalah dari ruangan ini, ruangan tidak terdapat pencahayaan alami yang cukup. Kemudian selanjutnya ada ruang laktasi. Ruang ini tempat untuk beraktivitas di mana kegiatan menyusui anak secara nyaman. Ruang ini juga dapat digunakan untuk istirahat sejenak bagi ibu dan bayi. Untuk aktivitas pendukungnya, ruang ini meliputi penyimpanan ASI sementara relaksasi dengan fasilitas kursi yang nyaman. Untuk masalah dari ruangan ini memiliki dimensi minimal dengan kapasitas terbatas untuk satu penggunaan dalam satu waktu. Kemudian selanjutnya terdapat ruang KIA yang dimana aktivitas utamanya itu meliputi pemeriksaan fisik dasar, pemantauan tumbuh kembang anak, serta pemberian imunisasi sesuai kebutuhan. Untuk aktivitas pendukungnya meliputi penimbangan dan pengukuran tinggi badan bayi atau balita, edukasi terkait gizi, perawatan bayi, dan kesehatan ibu. Untuk masalah dari ruangan ini, ruang ini berhadapan dengan ruang dokter gigi sehingga berpotensi terdampak kebisingan dari alat medis yang ada di ruang dokter gigi. Selanjutnya ada ruang rekam medis. Ruangan ini aktivitas utamanya penyimpanan, pengelolaan, dan pencarian data pasien untuk mendukung pelayanan medis. Untuk aktivitas pendukungnya ada pencatatan administrasi, pengarsipan dokumen, pembaruan data pasien. Untuk masalah ruangnya ini ada ruang rekam medis ini terbatas sehingga gerak petugas menjadi terganggu juga. Dan ruang dokter gigi, aktivitas utamanya pemeriksaan dan tindakan perawatan gigi. Aktivitas pendukungnya ini dia pemeriksaan dan konsultasi dan edukasi juga terkait pasien yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut. Untuk masalah ruangnya ini tempatnya yang bersebelahan dengan farmasi dapat memicu kontaminasi silang dan kualitas udara. Untuk yang ruang farmasi ini dia aktivitas utamanya menyiapkan, meracik, dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai resep dokter. Dan untuk pendukungnya itu ada pengecekan resep, pelabelan, dan pengawasan obat. Untuk masalah ruangnya itu ada posisi ruang dokter gigi yang bersebelahan dengan farmasi berpotensi mengganggu kenyamanan kerja akibat kebisingan alat medis. Kemudian selanjutnya terdapat ruang toilet pasien. Untuk aktivitas utama dari ruangan ini untuk kebutuhan sanitasi seperti buang air kecil, buang air besar, atau mencuci tangan. Untuk aktivitas pendukungnya, ruang ini meliputi pembersihan rutin, pengisian perlengkapan sanitasi, diantaranya itu sabun atau tisu. Untuk masalah dari ruang tersebut, ini bersifat unisex dan hanya tersedia satu unit sehingga berpotensi menimbulkan antrian yang ramai ketika jam pelayanan yang ramai. Kemudian selanjutnya terdapat ruang toilet petugas. Aktivitas utama dari ruangan ini digunakan untuk kebutuhan sanitasi pribadi selama jam kerja. Untuk aktivitas pendukungnya, ruang ini digunakan untuk pembersihan rutin, pengisian perlengkapan sanitasi. Dan masalah dari ruang tersebut, hanya tersedia satu toilet unisex sehingga petugas harus bergantian. Kemudian selanjutnya terdapat ruang garasi, yang dimana aktivitas utama dari ruang ini adalah tempat parkir, terutama tempat parkir motor. Kemudian untuk aktivitas pendukungnya meliputi keluar masuk kendaraan. Untuk masalah dari ruang ini hanya terdapat ruang yang dapat menampung motor dan tidak dapat menampung mobil.
Nah, untuk kesimpulannya, Klinik Pratama Unpar menerapkan pola ruang terpusat, centralized, dengan ruang tunggu sebagai pusat hierarki dan distribusi sirkulasi. Tata letak ini memudahkan pasien karena ruang-ruang pelayanan seperti dokter umum, dokter gigi, KIA, ruang tindakan, farmasi, dan lain-lain mengelilingi ruang tunggu. Namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti potensi konflik sirkulasi karena akses menuju ruang privat melewati area tunggu, belum tegas pemisahan jalur steril dan non-steril, dan lain-lain. Melalui analisis ini, kami simpulkan bahwa perancangan fasilitas sangat bergantung pada ketepatan hubungan antar ruang. Sekian, terima kasih. Oke, selamat sore Pak Pursal dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari analisis klinik kami. Jadi klinik yang kami analisis itu Klinik Utama Surapati. Next. Jadi untuk kelompok kami langsung aja. Ada saya, Ixel, ada Catherine, ada Theophilus, ada Raka, ada Alessa, sama ada Mina. Boleh next. Oke, jadi ini untuk identitas klinik. Jadi Klinik Utama Surapati itu terletak di Jalan Surapati, Jalan Besarnya. Lalu jam operasionalnya itu buka jam 10 sampai jam 8, buka setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu. Next. Jadi ini untuk denah ruangannya. Dari ini kita bisa lihat kalau misalnya ruangan ini bersifatnya tuh kayak L linear gitu, dari depan ke belakang. Next. Nah, jadi ini untuk identitas ruangannya. Jadi pintu masuknya tuh berasal dari sini, dan di sini ada ruang penerimanya, di sini ada counternya. Lalu sepanjang yang oranye ini lumayan panjang, kurang lebih sekitar 20 meter. Ini tuh ruang tunggunya. Lalu ya, jadi di sini tuh ada ruang tunggu di sini. Lalu sini ada ruang peralihan dulu. Nah, ruang peralihan itu mengarah ke si toilet ini. Lalu habisnya ada pintu lagi, baru ke sini ruang tunggu lagi. Oke, lalu yang bagian hijau di sini ada ruang periksa. Jadi untuk ruang periksa di sini ada 6. Yang pertama ini ada ruang periksa 1. Ini ruang periksa 2 emang lebih kecil. Lalu ini ruang periksa 3. Ruang periksa 3 ini digunakan untuk dokter gigi. Lalu ada ruang periksa 4, ruang periksa 5, dan juga ruang periksa 6. Lalu di sini ada toilet. Di sini ada ruang laktasi, musola, dan juga di bagian situ ada ruang arsip. Next. Untuk alur aktivitas pasien dimulai dari pasien masuk ke klinik, pasien melakukan administrasi di ruang counter, lalu pasien menunggu di ruang tunggu, lalu pasien dipanggil dan masuk ke ruang periksa. Setelah itu pasien diperiksa, habis diperiksa pasien keluar ruang, terus pasien menunggu resep obat di ruang tunggu. Setelah itu pasien keluar klinik dan pasien mengambil obat di apotek. Ada. Jadi yang pertama tuh pasien masuk ke klinik lewat tangga, kemudian mereka bakal ke counter, iya, di sini. Di luar, Iya. di daerah luar. Kemudian pasiennya daftar, terus mereka nunggu di ruang tunggu. Habis itu pasien tuh bakal dipanggil buat memasuki ruang periksa. Kemudian kalau udah dari ruang periksa, mereka bakal kembali ke ruang tunggu buat ambil resep. Kemudian nanti dipanggil buat ngambil obatnya. Tapi ini kita contohnya kalau diperiksa di ruang periksa 1. Nah, kalau ini buat follow up activity-nya dokter. Jadi dokter tuh memulai aktivitas dengan menuju ruang periksa masing-masing. Kemudian di ruang tersebut dokter melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Habis itu setelah pemeriksaannya selesai, dokter bakal kasih resep obat ke bagian counter. Selanjutnya ada kegiatan pengguna. Di sini ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna. Ada toilet, ada resepsionis untuk melakukan administrasi dan transaksi. Terus ada ruang tunggu untuk menunggu, ada ruang laktasi, ada musola juga, dan juga ada apotek di sebelah klinik. Yang pertama adalah ruang counter. Ini ruang counter itu biasanya pasien datang ke sini untuk daftar, dan kalau kami lihat juga detensinya juga di sini. Baik kok, kebantuin kita juga. Lalu kalau misalnya sudah diperiksa juga, penyelesaian transaksi juga di sini. Next. Lalu selanjutnya ada ruang tunggu di mana pasien menunggu dipanggil, baik dari untuk ke ruang pemeriksa atau ruang ke counter. Next. Lalu ada ruang periksa untuk di mana pasien diperiksa oleh dokter. Untuk apotek, ini untuk
pasien mengambil obat yang udah diresepkan oleh dokter, dan juga apotek itu terpisah dari klinik, jadi ada 2 tempat gitu. Lalu ada ruang toilet ada di tengah sirkulasi staf dan pasien, dan juga hanya terdapat 2 bilik, dan juga tidak dipisahkan secara gender. Lalu ada ruang laktasi, digunakan untuk ibu yang mau menyusui atau memompa ASI. Lalu ruang musola disediakan untuk tempat ibadah untuk pasien, pengunjung, dan staf. Lalu ini ada papan petunjuk. Ini ada APA 2, lalu sign jalur evakuasi dan sign exit. Berikutnya alur pembuangan limbah yang setidaknya kami bisa dapat informasinya. Pertama tuh ada limbah fisik yang di sini kelihatan. Sebenarnya ini kurang strategis tempatnya karena dia itu pas masuk ada tempat sampah gede di depan. Walaupun tangganya lewat sini. Oh, ini di luar denah. Di depan. Iya. Jadi sebelum masuk kliniknya juga klinik yang depan. Baik. Nah, Jadi ini tangganya. ya jadi Kalau denahnya aku coba potong dari sini ya. Jadi orang pas masuk itu sebenarnya kurang enak karena ada tempat sampah gede di depan. Terus kalau misal mau keluarin sampah juga kan, kalau misalnya ada petugas yang mau keluarin sampah kan pasti lewat-lewat juga ya. Jadi ganggu sirkulasi, bisa ada bau atau sesuatu yang nggak enak. Terus yang kedua itu ada limbah cair. Setidaknya kami dapat informasi yang gini aja, ada saluran cair di sini. Sebenarnya di sini tuh ada garasi, tapi punya owner jadi nggak dapat informasinya. Dia saluran di sini, terus untuk pembuangannya masih kurang jelas. Dia lewat belakang atau gimana. Tapi setiap ruang periksa itu yang nanti nyambung juga di sini ada tempat pembuangan limbah sendiri. Jadi enak untuk saya. Nah, ini untuk bubble diagram yang kami buat. Jadi pertama kita ke entrance, lalu ke foyer. Di foyer itu ke resepsionis, lalu ke ruang tunggu yang satu yang panjang itu. Terus ada ruang periksa 1, 2, 3. Lalu yang kami bilang tadi ada peralihan ruang transisi, itu bisa ke ruang periksa 4 dan toilet, baru bisa lagi ke ruang tunggu 2. Lalu di ruang tunggu 2 itu bisa ke ruang periksa 5 dan 6, dan juga ada ke storage atau ruang arsip, dan juga ada ruang laktasi dan musola. Oke, jadi sekarang kita akan membahas relasi antar ruangnya. Oke, jadi untuk yang poin pertama itu adalah kita membahasnya berdasarkan realitas si klinik ya. Jadi yang pertama yang akan dibahas adalah ruang apa aja sih yang saling bertemu. Nah, jadi yang pertama itu adalah resepsionis dan juga ruang tunggu. Nah, jadi ini udah kelihatan kalau bertemu banget, ruang resepsionisnya depan sini, lalu ruang tunggu yang ke satu langsung bertemu. Terus yang kedua itu adalah ruang tunggu dan juga ruang periksa. Jadi ruang tunggu yang si koridor oranye ini dia langsung nemu ke ruang-ruang yang sini, langsung nyambung gitu. Terus yang ketiga adalah ruang tunggu dan juga toilet. Jadi toilet itu berada di ruang transisi. Jadi berada di pertemuan antara kedua ruang tunggu. Jadi ruang tunggu 1 dan juga kedua itu mudah untuk mengakses toiletnya. Nah, jadi yang keempat itu adalah ruang tunggu yang belakang, yang ruang tunggu 2 langsung punya akses juga ke ruang laktasi dan juga ruang musola. Lalu selanjutnya ada ruang yang harus berdekatan. Yang pertama ada resepsionis dan arsip. Seharusnya resepsionis sama arsip ini berdekatan karena bisa saja resepsionis ya benar, admin ini harus melihat arsip si pasien untuk diperiksa ke dokternya. Jadi seharusnya mereka berdekatan. Yang kedua adalah resepsionis dan ruang tunggu, di mana setelah mendaftar pasien menunggu di ruang tunggu, dan setelah diperiksa juga pasien menunggu di ruang tunggu untuk dipanggil resepsionis untuk dipanggil resep yang akan diberikan. Berikutnya masih di ruang yang harus berdekatan, itu ada ruang tunggu yang dibagi 2 section ya, yang dibagi ruang peralihan. Dia harus berdekatan soalnya kalau pasien mau check up kan harus nunggu giliran ya. Dia harus berdekatan tempatnya. Di sini udah oke. Terus kedua itu ada
nggak ada fasilitas musola, pasti mereka harus wudhu juga kan. Dan di sini tuh area wudhunya itu berdekatan banget, jadi udah lumayan ideal di sini, musola di sini. Ini ada ruang yang seharusnya tidak bertemu. Pertama, ada ruang musola dan ruang laktasi. Walaupun kedua sama-sama memerlukan ruangan yang butuh privasi yang tinggi, tapi fungsi dan tujuan ruangan tersebut bertentangan. Ruang musola untuk khusyuk beribadah dapat terganggu dengan ruang di seberangnya, yang merupakan ruang laktasi dengan pintu kaca frosted. Kedua, ada ruang periksa, 4, dan toilet. Toilet yang berdekatan dengan ruang periksa dapat memunculkan persepsi ruang yang kurang higienis. Toilet memiliki kehigienisan yang kurang, sumber adanya bakteri dan mikroorganisme. Ruang periksa harus bersih dan steril, harusnya. Lalu jika satu ruang dipindah. Yang pertama, jika ruang laktasi dipindahkan ke dekat ruang tunggu, privasi akan berkurang karena dekat area publik dan juga akan bising juga. Tapi akan lebih mudah diakses dari depan. Yang kedua, jika toilet ini dipindahkan ke daerah tengah, potensi gangguan terhadap higienis juga akan terjadi konflik antara zona bersih dan juga zona servis. Kemudian di sini ada titik konflik sirkulasi. Jadi ini tuh kayak tanda X menyatakan konflik mana yang bisa terjadi di sirkulasi. Kayak contohnya orang saling papasan terus nabrak gitu. Hal ini tuh disebabkan karena emang tempatnya sempit. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Pada hari ini kami akan menjelaskan mengenai puskesmas, yaitu Puskesmas Leo Genteng. Saya Luther, 011250192. Saya Kenneth, 6112501043. Saya Davin, 61125011132. Saya Cinta Felicia, 61125011010. Saya Amanda Ditra, 61125011096. Saya Atasha, 61125011061. Saya Jessica, 61125011079. Baik, mengenai Puskesmas Leo Genteng ini terletak di Jalan Leo Genteng, Panjunan, Kecamatan Astana Anyar di Bandung. Kemudian untuk jam operasionalnya ada dari jam 8 sampai jam 12 dan hari Senin sampai hari Sabtu. Ini buat zoningnya dibagi jadi 3, ada yang abu tua. Abu tua itu termasuk ruang dokter, ruang arsip, pendaftaran, pembuangan sampah B3, pantry, gudang, ruang kepala puskesmas dan administrasi kantor, farmasi. Jadi yang bisa masuk ke yang abu tua ini tuh cuma staff sama dokter. Kalau buat yang abu muda itu tuh ada laboratorium MTTS, ruang pemeriksaan gigi, ruang ibu dan anak. Yang bisa masuk tuh pasien, dokter, dan staf. Sementara untuk yang publik itu bebas, jadi semuanya bisa masuk. Untuk alur pasien dan staf di Puskesmas Leo Genteng, alur pasien di Puskesmas Leo Genteng dimulai dari pengambilan nomor antrean, kemudian melakukan pendaftaran, lalu menunggu hingga dipanggil untuk menuju ruang pelayanan yang dituju. Setelah itu pasien akan langsung diarahkan ke ruang pemeriksaan atau tindakan sesuai kebutuhan medisnya. Sementara untuk mobility staff relatif tidak terlalu tinggi karena sebagian besar telah memiliki ruang kerja atau pos masing-masing. Pergerakannya cukup signifikan, biasanya dilakukan oleh dokter, terutama ketika perlu mengantar atau mengarahkan pasien ke ruang pelayanan lain. Secara umum, aktivitas staf lebih banyak terpusat di ruangnya masing-masing. Jadi untuk jaringan aktivitasnya itu, untuk dokter, pasien, staf masuknya di tempat yang sama. Terus habis itu mereka harus ngelewatin tempat pengambilan nomor antrian, terus baru ke ruang tunggu. Nah dari ruang tunggu itu bisa ke toilet atau untuk pasien
itu harus ke loker pendaftaran dulu, terus nanti ngantri, habis itu staff bakal nganterin ke ruang tindakan. Ruang tindakannya itu ada 4, yaitu pelayanan umum, gigi, MBTS, ibu dan anak. Terus kalau untuk pasien, kalau misal perlu pemeriksaan lab, mereka bakal ke laboratorium sebelah sini. Terus kalau nggak perlu ke laboratorium, langsung ke farmasi, terus abis itu langsung pulang. Kalau untuk dokter, mereka harus dari ruang tunggu, mereka ke ruang dokter sebelah sini, terus baru ke ruang tindakan, nyebar ke ruang tindakan. Kalau untuk staff, mereka absen dulu di ruang administrasi, terus nyebar ke tempat kerjanya masing-masing. Kalau untuk pusat aktivitasnya tuh di ruang tunggu, jadi semuanya tuh harus ke ruang tunggu dulu baru bisa ke semua ruangan, jadi sering ada konflik di situ. Ini untuk jalur sirkulasi pasien, kira-kira kayak gini. Terus ini untuk pertanyaan-pertanyaan kemarin itu, ruang mana yang seharusnya tidak bertemu? Ruang yang seharusnya tidak bertemu itu ruang admin sama gudang. Soalnya gudang itu tempat buat nyimpen alat-alat medis. Sedangkan kalau ruang administrasi itu tuh untuk paperwork. Dan mungkin ruang administrasi itu tidak harus disteril gitu. Sedangkan alat-alat medis itu tuh harus steril. Jika dokter mau melewati gudang, harus melewati ruangan administrasi, jadinya tuh alat-alat medisnya malah nggak steril gitu, yang seharusnya steril. Terus tuh pantry dan toilet juga. Pantry itu tuh berfungsi untuk mencuci alat steril, alat medis. Tapi kalau misalnya ada toilet di bawahnya, orang yang tadinya kesini, dokter yang kesini keluar lagi, ada udara dari toilet, jadinya ya nggak ini gitu, alat-alatnya masih tetap kotor. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, ruang mana yang seharusnya berdekatan? Ruang yang seharusnya berdekatan itu tuh ruang administrasi dan ruang arsip, karena staff-staff kan yang melakukan paperworknya. Kalau staff-staff yang melakukan paperwork dan ruang arsip di sebelah sini, staffnya harus melewati ruang yang begitu banyak konflik, begitu banyak orang, melewati semua ini. Untuk ruang arsip jadinya tuh malah mengganggu orang dan juga produktivitasnya jadi menurun gitu. Staff juga kalau misalnya mau jalan malah dihalangi sama pasien. Selanjutnya itu tentang ruang mana yang bergantung pada ruang lain. Jadi kalau menurut kami di puskesmas ini, farmasi dan laboratorium itu saling berkaitan, karena pasien itu kan pasti setelah pemeriksaan akan mengambil obat, tapi saat diperiksa itu mereka harus diperiksa darahnya, diperiksa kesehatannya, itu dilakukan di laboratorium. Jadi laboratorium dan farmasi itu saling berkaitan, karena setelah mereka diperiksa penyakitnya, mereka harus mengambil obat dari farmasi. Lalu selanjutnya, apa yang akan terjadi jika salah satu ruang itu dipindah? Menurut kami sebenarnya jika salah satu ruangnya itu dipindahkan, maka jalur sirkulasi yang sudah dirancang oleh Puskesmas Lio Gentengnya sendiri itu akan berantakan, karena ruangan-ruangannya berpindah gitu. Cuman dari situ bisa juga jika dipindahkannya untuk sesuatu yang lebih efektif, maka jalur sirkulasinya akan lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Tetapi jika dipindahkannya ke tempat-tempat yang malah tidak sesuai, alur geraknya bisa rusak gitu.